hukum yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam gitu. Bukan menyempurnakan. Kalau menyempurnakan berarti Islam ini adanya saat Nabi Muhammad ini ada. Karena Islam menyempurnakan di sini. Kacau jadinya aturan kita. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu tadi hukumnya itu masih sunatullah, tidak meliputi sunnah rasulnya. Kalau sekarang itu hukum itu diletakkan di sunnah rasul. Kedua, dulu ya agamanya agama tauhid, ya bukan agama syariat, gitu Pak. Jadi ini tidak kita mengurangi, justru kita bersyukur hidup di akhir zaman itu. Gitu. Dan saya nggak pernah mengatakan agama syariat. Kan saya mengatakan agamanya para nabi termasuk Rasul Muhammad adalah agama tauhid. Dengan syariat masing-masing yang Allah tetapkan kepada kaumnya. Itu yang saya bilang. Saya nggak pernah mengatakan agama syariat. Gitu Pak Karya. Coba Pak Karya simak lagi sih penjelasan saya gitu. Biar nggak miskomunikasi. Boleh saya tambahkan sedikit? Jadi kalimatuddin itu di Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Bukan kalimat, tidak pernah ada di Al-Quran jamak dari din. Din itu kata mufrad, tunggal. Kalau jamak adyan, agama-agama. Inna dina indallahi Islam. Agama yang yang di sisi Allah itu Islam. Jadi semua para nabi itu agamanya Islam. Karena tidak dalam bentuk jamak, dalam bentuk tunggal. Tidak pernah di Al-Quran mengatakan agama itu dalam bentuk jamak. Agama ini, agama itu, tidak. Seandai kata para nabi itu dikumpulkan, 25 nabi itu di satu zaman yang sama, mereka semua tidak pernah berbantahan, semua satu. Karena yang ngutus, yang menyuruh itu Allah satu. Mereka akan tetap tidak akan berbantah-bantahan. Itu aja tambahan saya. Ya, agama para nabi tauhid, ad-din aturan, Islam keselamatan. Orang yang taslim, tunduk dan patuh perintah Allah, maka dia akan selamat. Maka Islam adalah keselamatan. Islam itu 3 bagian: akidah, syariat, akhlak. Ya, jadi pertama adalah akidah, kedua maka syariat, selamat. hukum, Orang-orang yang mengikuti aturan Allah, dia akan selamat. Apa aturan Allah yang tadi yang sampean katakan Mr. X? Betul, saya nggak bantah itu gitu. Jadi gini ya, di dalam kitab Mi'raj ya, jangan tanya itunya ya, kitabnya ya, karena saya ngaji dengar dari guru saya. Guru saya membacakan kitabnya, kami nyimak Pak. Jadi saya orang buta huruf sebenarnya. Keterangan dari guru saya menerangkan bahwa sejak kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Keterangan beliau itu pada saat Isra. Ya, itu terjadi sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Berkumpul para nabi dan semua bermakmum kepada baginda Muhammad SAW. Artinya di situ jelas pembeda Pak. Kesempurnaan ada di Kanjeng Muhammad. Udah titik, nggak bisa ditawar kalau saya. Kalau yang lain silahkan. Saya tambah, ada satu ayat di Al-Quran. Ini lihat ayat ini. Qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, ketika ingatlah kalian ketika Isa berkata, Ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, inni Rasulillah, aku ni Rasul Allah ilaikum, bagimu, musaddiqan, membenarkan, musaddiqan lima baina yadayya min Taurat wa mubasyiran, dan aku memberi berita bahagia birasulin, dengan akan datangnya seorang rasul, ya'ti mim ba'di, datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Nah, lantas untuk memahami itu kita ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang redaksinya langsung dari Allah. Hadis qudsi itu berbunyi, Allah mengatakan, ana Ahmad bila mim, kata Allah dalam hadis qudsi. Namaku, kata Allah, Ahmad tanpa mim. Jadi apa? Ahad, satu.
Allah itu memberi semua huruf kepada Nabi Muhammad, kecuali mim dipegang sama Allah langsung. Ana Ahmad, kata Allah, aku adalah Ahmad. Bila mim tanpa mim, ketika mim itu dicabut menjadi ahad, aku ini satu. Itu di mana Pak Mr. Ek? Alangkah dekatnya Allah dengan Nabi Muhammad. Satu. Itu di mana Mr. Ek? Hadis qudsi. Satu. Kedua, ketika Rasulullah itu Mi'raj menuju Allah, di Quran itu dikatakan gaba gausen au adna. Kedekatannya sama Allah seperti dua busur panah, bukan anak panah. Gaus itu busur panah, dua busur panah. Dua busur panah itu kalau disatukan menjadi angka 0. Dua busur disatukan, digabungkan menjadi angka 0. Au adna, atau lebih dekat dari itu. Kedekatan Rasul sama Allah itu semacam itu. Bayangkan. Ya, kalau di antara Nabi dan Rasul sepakat Nabi Muhammad yang paling istimewa. Sepakat kita. Ya, Cuman tadi redaksinya datangnya Nabi Muhammad menyempurnakan syariat. Berarti syariat pada zaman dulu kan beda nih zamannya. Maka syariat itu berlaku pada zamannya saja Bang Karya, pada umatnya. Nah, sedangkan Al-Quran hudan, petunjuk manusia sampai sepanjang masa. Betul. Kan kepada itu kaum. betul. Ya, Itu artinya betul. begini, saya memahaminya gini ya. Umat Nabi Muhammad itu berarti adalah umat terakhir. Kenapa terakhir? Umat dengan peradaban tertinggi, Pak. Maka tidak ada lagi nanti peradaban yang lebih canggih dari setelah Nabi Muhammad. Maka agama itu tetap akan relevan ya. Quran akan relevan, ajaran Kanjeng Nabi Muhammad relevan ila akhir zaman. Itu loh. Seperti itu. Saya konyol-konyolannya pernah juga pengen bersaing dengan Nabi Muhammad loh. Tapi begitu saya hitung-hitung, konyol saya gitu loh, nggak mampu gitu, boro-boro kan begitu. dulu waktu urakan. Nah, karena kenapa Muhammad di situ memang saya memahaminya Isa adalah Muhammad tempo dulu, Musa adalah Muhammad tempo dulu. Nah, sekarang Muhammad tempo sekarang siapa? Beranjak dari ummatan wasyato Kanjeng Nabi Muhammad Ahmad bin Abdullah ya. Artinya apa? Agama ini terduplikasi dong. Cuman nggak boleh mengaku rasul, tetapi al ulama warasatul anbiya, pewaris, penerus, kan begitu. Maka sebetulnya adalah Mahdi adalah orang yang dapat petunjuk, Imam Mahdi adalah gurunya masing-masing. Simple. Kan? Rasul adalah manusia yang mencerahkan, adalah seorang mursyid, muridnya adalah pengikut Rasul, sesimpel itu. Dan ini akan bergulir sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Nah, seperti Tapi itu. baginda Nabi tak pernah itu mengatakan aku tuh guru. Bahkan itu yang dikhawatirkan baginda Nabi, kalau dia populer maka Allah itu gak akan populer. Maka Nabi dakwah mempopulerkan Allah Azza wa Jalla. Tapi sangat disayangkan kenapa kita lebih populer kepada nabinya dibanding Allahnya gitu. Dari satu mukjizat Nabi itu tidak pernah ada orang yang menuhankan Nabi Muhammad. Dia tetap sebagai Nabi. Itu satu cara Allah memberi keistimewaan kepada Nabi. Tidak pernah ada orang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Nabi-nabi yang lain tidak dikatakan Tuhan. Oke, jadi Satu. kita mulai dari Kedua. mulai, Pak, ya. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Sekarang kalau saya memahami Sunnah itu dibagi dua. Ya, Sunnah itu aturan ya, hukum. Ada Sunnatullah, versi saya adalah hukum alam semesta ini. Para nabi, para rasul adalah manusia-manusia yang bijak, yang bahasanya terwahyukan, ya, yang hidupnya selaras dengan alam. Itulah disebut arif billah. Itu nabi jadinya, Pak. Namun Allah tidak menghendaki seluruh manusia mampu begitu. Maka ya manusia kebanyakan adalah belajar kepada nabi, kepada rasul. Maka terjadilah sunnah rasul. Ada yang menggunakan sunnah rasul Musa, sunnah rasul Isa, sunnah rasul Muhammad. Begitu, Pak.
Nah, kalau saya juga Rasul, saya utusan juga untuk diri saya sendiri, memimpin raga saya dan keluarga saya. Namun standar hidup saya menggunakan ya namanya kurikulum ya Rasul Muhammad. Ya, karena saya tidak mampu berdiri sendiri, maka terjadilah rukun iman, rukun Islam di dalam diri saya. Begitu loh Pak. Boleh saya klaim kita sebagai Rasul itu arti kalau kita mengklaim diri kita sebagai Rasul, ada sesuatu yang datang dari kita. Kita diperintah Rasul itu arti diutus. Itu hati-hati. Utusan. Jangan Itu kita makanya mengklaim Pak Mr. X yang saya takutkan. Oke, sekarang begini ya. Saya mau bawa Bentar, Bang Karya, bentar, Bang Karya, biar Bang Mr. X dulu. Cara pakai dalil. Nah, silakan, Kalau Mr. tidak X. pakai dalil Pak Karya, nanti kita sesat. Cara berpikir kita tuh, asumsi kita jangan dimasukkan ke permasalahan ini. Begini jadi, hukum sunnatullah ini begini. Allah bilang di Al-Quran, wa 'allamal adam asma, wa 'allamal adama asma. Allama itu Allah memberi, mengajarkan langsung. Nah, Arti allama itu begini. Allah memberitahu sama Adam, hai Adam, ini besi, esensinya besi ini. Ya Adam, ini pohon ini, manfaatnya pohon ini terhadap Adam itu. Keseluruhannya walamal Adam asma, semua nama-nama. Tetapi ketika Allah mengatakan kepada malaikat ambiuni bi asmaihim, beritahu itu cuma dikasih tahu kepada malaikat karena malaikat nggak membutuhkan itu, esensi itu. Ini malaikat, ini namanya besi, ini namanya gunung. Ya, kalau ada dikasih tahu sedalam-dalamnya sama Allah, sehingga itu warisan sunnatullah semua turun kepada nabi-nabi yang lain semuanya. Begitu antara allama dan ambiuni. Ketika Allah ngasih tahu kepada Adam, hai Adam, tanpa diperintahkan. Hai Adam, kasih tahu kepada malaikat. Kan malaikat pertama sampai malaikat mengatakan subhanaka, maha suci engkau. Ya. Karena malaikat tidak punya pengetahuan itu, Adam sampai esensinya. Tetapi untuk malaikat dikasih tahu ini namanya gunung, nggak perlu dikasih tahu esensinya gunung apa. Ini emas, unsurnya ini. Nggak perlu dikasih tahu, dia nggak membutuhkan itu. Betul. Tapi untuk Adam, karena itu untuk warisan para nabi-nabi umat selanjutnya. Itu begitu saja tambahan saya. Betul, sepakat. Karena malaikat gak butuh kayak seperti manusia. Karena malaikat itu gak Allah ilhamkan namanya fujur. Maka tanpa diperintahkan, malaikat tetap mengabdi kepada Allah. Beda dengan dua makhluk, Allah perintahkan dulu untuk mengabdi. Maka dari Nabi Adam alaihissalam Allah mengajarkan. Maka kalau kita kalau kata Bang Karya, Rasul adalah mursyid, bahkan Rasul pun diajarkan oleh malaikat Jibril tuh. Istilah mursyidi itu di dalam Al-Quran ya Pak ya, itu waliyam mursyida, yang dimaksud adalah Rasulullah saat itu. Di mana? Di mana dikatakan seperti itu Pak Karya? Ketik aja sekarang di Google itu ayat waliyam mursida pasti keluar. Saya bukan santri jadi nggak hafal itu. Pernah hafal pun lupa. Toriko Boleh nggak di Pak, dalam Al-Quran. Pak Syukur ngecek itu dalilnya. Saya lagi di luar. Tapi sebenarnya yang HP 2 lah buka, yang HP 1 mah susah. saya cuman jarang penyampaian kalau bukan ngaji sama orang-orang lama nih. Kayak Karya Sakti ini termasuk ilmu-ilmu lama yang dikeluarkan. Maksudnya guru-guru host, kalau kajinya sampai dari sholat ke nabinya. Sebenarnya sholat itu pun juga setelah tahu nabinya itu larinya pada diri kita juga. Saya cuma mau nambahin sedikit aja. Itu kalau sholat subuh tuh jadi lahir dan batin, maka orang yang melakukan sholat itu sama juga dia bersyukur atas dirinya, atas segala yang Allah berikan pada dirinya. Jadi pertama kalau sholat subuh dia mensyukuri antara zahir dan batinnya.
Yang kedua sholat duhur, dia mensyukuri kedua pahanya dan kedua kakinya, betis sampai kakinya itu, artinya 4 rakaat itu ya. Nah kalau dia nggak sholat berarti dia tidak mensyukuri itu. Yang Ya, ketiga, simpulnya begitu. Betul. yang ketiga sholat maghrib ya, asar. Asar. Ya kalau nggak kebalik itu antara dua tangan, dua lengan ini sama dua tangan ini, dia mensyukuri itu. Setelah itu maghrib 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Kalau isya 2 mata, 2 telinga. Nah, artinya saya dengar penjelasan sebenarnya saling melengkapi sih dari Mr. X, Karya Sakti. Nah itu kalau saya melihat Karya Sakti itu ulama-ulama host yang ngaji diri, itu memang penjelasannya itu. Itu saja, sebenarnya tidak ada yang salah. Cuman kadang-kadang memang mungkin di Komal dituntut lah dalilnya, hadisnya gitu ya. Udah saling melengkapi. Luar biasa Komal ini pembahasannya. Itu saja. Ya, kita lanjut sedikit ya. Kita ijtihad berkaitan dengan kolbu kiblatul mukminin ya. Nah, jadi sebenarnya itu dasarnya para nabi itu ya begitu, Pak. Ahli tirakat, ahli itikaf. Karena nabi itu dapatkan wahyu itu tidak belajar ya. Lihat aja, para nabi itu latar belakangnya mohon maaf ya, bukan santri, Pak. Ya, bukan santri. Nabi Muhammad pedagang, Nabi Ibrahim sadagar, kan gitu loh. Seperti itu. Tetapi memang betul-betul mencari Tuhannya di situ. Kemudian dikehendaki Allah diwahyukan. Dasar wahyu Nabi Muhammad itu sendiri, tidaklah Nabi Muhammad itu berkata dengan nafsunya, melainkan setiap ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan. Ya kan? Seperti itu. Ya. Di situ ada teks anilah hawa. Artinya adalah bukan hawa nafsunya. Berarti implisit di situ adalah firman Allah itu melalui kolbunya. Jadi hawa murninya. Bukan hawa nafsu, tapi hawa murninya. Nur insan. Nah, Nur Muhammad. Di situ kemurnian Nur Muhammad pada Nur insan. Yang gitu. Artinya apa? Zaman sekarang pun begitu. Kenapa terjadi ada sholat istikharah? Melatih diri untuk meniti ke dalam diri supaya terilhami. Kalau dulu disebut wahyu, sekarang sebut ilham. Itu ada ulama, pada hakikatnya sama, itu wahyu. Cuman bedanya untuk diri sendiri, makanya nggak boleh dibilang wahyu, itu akhlak kepada Rasulullah. Nah, maka disitulah manusia itu sebetulnya harus wusul. Apa sih wusul? Sinkron otak dengan kolbunya. Karena ruh ada di kolbu manusia, maka harus duduk dulu ruh itu terhadap jasad, jadi khalifah fil ardi, sehingga nafsu itu tunduk kepada kolbu. Di situ petunjuk. Itu Al-Quran yang hidup itu. Perkara mushaf Al-Quran yang dibukukan oleh para sahabat itu sebetulnya alat bantu. Maka orang menyebutnya kitab kering. Mempelajari Al-Quran lewat situ boleh? Boleh banget. Ya. Tetapi tujuannya adalah untuk menghidupkan Quran dalam diri. Belajar kepada mursyid itu syarat syariat secara wajib karena ulama warasul anbiya. Sesungguhnya mursyid itu sendiri nanti ya diharapkan mampu mengantarkan seorang murid kepada mursyid di dalam dirinya, yaitu qalbun salim. Itu sebetulnya karena di dalam diri manusia itu ada ruh kenabian, ada ruh kerasulan. Semua individu begitu, sehingga mampu menjadi pengikut Nabi dan Rasul. Kalau tidak ada nggak bisa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya mengutip daripada hadis ya. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sudah maksum dan engkau sudah Allah jamin surgamu. Lantas kenapa engkau solat sampai kakimu pecah ataupun bengkak? Maka Rasul menjawab, ya Aisyah, bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Makna solat adalah bersyukur kepada Allah. Bukan takut kepada Allah,
bukan karena pengen masuk surga takut dengan neraka, tapi semata-mata lillahi rabbil alamin. Oke, saya tanggapi ya. Kalau yang seperti itu maka ulama itu membagi tadi udah dibahas di tadi ya. Masalah tingkatan iman itu sebetulnya ada karena iman karohah, ada syawabah, ada mardotilah kan begitu. Semata-mata karenamu itu berarti manusia ini beriman bukan karena karohah. Karohah itu kalau tidak salah Pak Ustadz ya, itu karena berharap kebaikan Allah, pahala, padilah segala macam kan. Syawabah karena takut dengan Allah, itu tahapannya. Karena mardotilah karena berharap ridha Allah. Bahkan ada ulama yang menafsirkan bukan berharap pada ridha Allah ya, kalau itu masih karohah masuknya, tetapi semata-mata karena dia ridho kepada Allah, bukan harapan. Karena wujud kenyataan ridho dia adalah terjadilah ibadah. Bab ibadah para nabi sebelumnya tidak membuat standar. Nabi Muhammad diperintahkan Allah dengan hadis arba'innya ya. Terjadilah rukun Islam. Akhirnya ya Muhammad mahwal iman Islam ya, iman mahwal Islam mahwal ihsan kan begitu. Ini menurut para ulama begitu. Jadi sebenarnya kalau perkara mutlak itu bab iman, maka miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan amal. Kalau amal itu sebetulnya perkara ikhtilaf ya, yang diseragamkan ya kan menjadi furu'iyah, menjadi perkara usul, perkara pokok dalam agama. Nah, kan sebetulnya lebih ke arah aurad gitu loh. Nah standarnya aurad Nabi Muhammad itu sholat, zakat, puasa, haji. Ikutlah kalau mau memang menyatakan pengikut dia kan gitu. Maka itu wajib bagi yang mau selamat versi beliau kan begitu. Yang nggak mau selamat ya terserah cara sholat masing-masing. Saya mah daim doang ya terserah lah memang kalau pede begitu. Kalau saya nggak pede ya. Nah, saya mengikuti standar para ulama saja. Makanya saya mengatakan tadi sholat itu dibagi lagi. Ada sholat yang dikatakan Bang Syukur tadi dilakukan oleh jasad wa ruh. Nah yang tadi yang 5 waktu. Ada sholat di luar daripada waktu yang sudah ditetapkan oleh syariatnya. Itu yang disebut sholat daim. Sholat daim. Nah lepas sholat pada waktu isilah dengan sholat-sholat yang lain. Sholat itu kan maknakan ibadah dia. Jadi ibadah itu ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang sunnah. Jadi maka Rasul itu senantiasa ingat kepada Allah tanpa putus. Nah, jadi itu saya Bang Karya. Nih untuk saya pribadi nih. Mantap, Maka bagus. ya untuk saya pribadi Bang Karya. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah kalau engkau masukkan aku ke surga atau masukkan aku ke neraka, maka hancurkan aku ya Allah. Aku hanya pengen bertemu dengan engkau. Selesai itu sudah, gak pengen apa-apa lagi. Maka apa nikmat yang paling terbesar? Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kelak kita bisa bertemu dengan Allah? Bagaimana kata baginda Nabi? Bagaimana engkau melihat bulan di malam hari, maka Allah lebih indah daripada itu. Itu yang kita tunggu-tunggu. Oke. Saya tanggapi ya, sebetulnya agama itu simple karena Allah tidak menghendaki kesulitan dan kesusah payahan dalam hidup ini. Maka itu Allah mengirim para rasul kan setiap zaman. Nah sebenarnya gampang gitu loh. Mau ketemu Allah ya temuin saja kekasihnya kan, selesai. Mau diampuni Allah minta maaf saja sama kekasihnya, selesai. Kan begitu. Jadi sebenarnya disinilah butuh sanad. Saya bukan bicara sanad ilmu, itu nomor 2. Yang penting itu adalah sanad agama. Apa itu? Rukun Islam ini harus bersanad. Kalau kitab-kitab taruhlah itu sanadnya para santri lah ya. Itu kan ahli mushaf wal musonifin kalau itu. Ya jalurnya beda. Yang paling penting itu sanad agama. Rukun Islam ini punya Kanjeng Muhammad. Ini punya. Maka ada sanadnya harus. Kalau saya ya
ngambil sanad itu, saya mewajibkan diri saya dan keluarga saya dan keturunan saya insya Allah wajib bertorikoh, karena itu sanad agama. Sanad la ilaha illallah ijazahnya ke siapa? Itu yang begitu, yang sohih, yang pasti Abdullah Muhammad. Nah, kan? Nah, itu aja rukun iman, sholat, hajj, zakat, puasa, haji itu perbuatan beliau yang diwahyukan ke beliau, enggak ke kita. Gimana ngambil ijazahnya? Saya merasakan itu ya di toriko. Bukan masalah jikir-jikir, itu mah cara merawat. Karena cara memilih. Saya malah nggak pernah dari apa Bapak Karya Sakti. Ya, Percaya nggak? terserah Saya ya. nggak Ini punya kan guru. cerita saya dulu ya. Enggak, Kalau saya iya. berpikir begini Pak, namanya ahli sunnah. Ahli adalah pemilik sunnah. Berarti kanjeng Nabi Muhammad tuh, kalau saya berimannya ke beliau masalahnya. Tentulah. Kemudian berarti kita siapa? Kok bisa ahli sunnah? Dari mana dasarnya? Karena kita ini berijazah turut serta memiliki sunnah. Caranya bagaimana? Ikutin Rasulullah. Caranya ikuti Rasulullah ya. Teknisnya ada. Teknisnya ikuti sanad rukun Islam ini sampai kepada Rasul. Itu barang pasti, bukan spekulasi. Maka saya turut serta memiliki sunnah Rasul melalui toriko. Begitu Lanjut saudara. Pak, mau Bapak Lanjut, yang Toriko gitu, nggak, ya itu bagus, nggak ada masalah. Cuman saya tidak daripada jalur-jalur Toriko, ya, mengikuti ajarannya para nabi. Imam Ghazali mengambil daripada Al-Quran, Awaluddin Ma'rifatullah di kitab Ihya Ulumuddin tadi. Berarti dasarnya akidah yaitu Ma'rifatullah. Baru setelah ma'rifat kemana? Ikuti Rasul, Rasul salat, Rasul ibadah, lakukan 4 syarat setelah syahadat. Itulah pengenalan tadi. Setelah itu apa? Salat, zakat, puasa dan haji. Kang Haji, Yes. Kang Haji, sampean gimana pendapat sampean tentang kalau saya bilang la ilaha illallah Muhammad wujudullah? Apa pendapat sampean? Oh, Muhammad bukan wujud Tuhan lah. Saya katakan ya, kalau Muhammad adalah wujud Tuhan, kacau nanti. Sama kita mujasimahkan Tuhan tuh. Janganlah. Jangan Pak Syukur. Nggak setuju ya? Nggak setuju. lahirnya itu daripada paham Nur Muhammad. Mohon maaf. Maka ini ada seperti sama nih tentang akidah sebelah ya. Saya nggak mengatakan akidahnya. Ada Tuhan, ada ruh, ada jasad. Ketiga itu adalah satu yang jasad utuh yang dikatakan wujud itu. Nah ini bahaya nih. Seperti yang dikatakan Bang Syukur tadi. Muka gugur Laisha tadi. Begitu Bang Syukur. Saya mau coba tanya ya Pak Haji, mohon maaf ya. Laisa kami selisaiun ya, itu Quran ya. Itu definisinya aja dulu ya. Menurut Pak Haji itu seperti apa itu? Akan tidak bisa digambarkan, tidak bisa diserupakan. Oke, sepakat ya. Jadi tapi saya punya penafsiran lain nih Pak. Ya, barang ini nggak boleh dibanding-bandingkan kata saya, karena punya saya semua, itu wujud kenyataan semua. Bagaimana tuh? Bagaimana mungkin kamu membandingkan tangan kanan kamu dengan tangan kiri kamu? Karena kedua-duanya adalah tanganmu dan kedua-duanya adalah punya kemuliaan. Bukan untuk diperbandingkan. Nah, demikian saya memahami bahwa itulah laisa kami syai'un. Ya, bebaslah. Menurut tafsir tafsir. Tapi kan ini kan pertanyaan dari Kan nanti timbulnya Muhammad wujudullah, nah ke sana Pak. ya. Nah, makanya gini Bang Haji, mau sanad yang disebut beliau tadi, sanad keagamaan adalah sanad kerohanian. Bagaimana antum bisa sampai kepada Allah kalau antum tidak melewati Muhammad?
secara maknawi ya, secara mendalam ya. Maka itu yang saya tanyakan dulu kepada antum. Ya, kalau yang tadi disebutkan Pak Haji itu sanad kitab, Pak. Benar juga itu, perlu itu. Sanad Iya, kitab. makanya sanad rohaniyahnya itu yang maka saya tanyakan secara mendalam tentang Muhammad. Makanya ini coba Antum dengarkan. memahaminya Tadi kan tentang saya Muhammad sudah itu- mengatakan statement awal Pak Syukur. Setelah ma'rifatullah mengikutin Rasulullah lah. Cuman bukan wujud Tuhan itu Muhammad. Maknanya bukan kepada wujud. Tapi pemaknaannya mengikuti Rasulullah itulah daripada yang Tuhan wahyukan. Kalau itu sepakat saya. Antum Begini. Muhammad bukan? Oh, bukan, saya Haji. Bukan ya? Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Artinya kan Karena pemahamannya. saya bukan Muhammad, karena laulaka Muhammad tidak itu bukan laulaka Muhammad itu dari mana landasan dalilnya? Tidaklah Allah Kenapa? ciptakan langit dan bumi kecuali engkau Muhammad. Kenapa ini seru. anak laki-laki itu disunnahkan melabelkan nama Muhammad? Muhammad Aji, Muhammad Karya Sakti, begitu ya? Itu kalau sesuatu Muhammad dilabelkan kepada manusia bahaya, tidak mungkin itu dibolehkan. Bahkan ketika lahir pun bukan karena bapak belum punya nama, tetapi disambutnya Sallallahu ala Muhammad, kan begitu? Jadi kalau waktu lahir itu dipastikan semua yang lahir itu Muhammad. Setelah punya dosa maka jangan ngaku-ngaku Muhammad. Aduh, ampun. Ya dah, bebas dah. Bang Haji izin. Bang Haji belajar sifat 20 juga? Udah dibilang saya nggak pernah belajar sama guru, Pak. Kalau saya bilang ilham nanti gimana? Percaya nggak antum? Ya nggak apa-apa. Guru kan ada guru goib. Makanya kan perlu paham juga. Nanti itu ada guru Kenapa goib. sifat Allah dibatasin 20, Pak? Makanya kan nggak walaupun abang nggak pernah belajar. Nggak, saya mau tanya kepada Pak Syukur, kenapa sifat Allah dibatasin 20? Itu mau saya tanya. Nggak tahu saya cuman pas belajar tuh sifatnya 20 apa itu 50. Itu kan salah satu konsep ketuhanan yang diajarkan oleh salah satu ulama, ya. Ya, makanya saya katakan konsep Teori, Pak, yang itu. Tapi ya, itu konsep populer yang diajarkan dipakai. baginda Nabi yang kita ikutin, bukan ulama. Agak berat kalau ke situ bahasannya, Pak. Karena kita tahu Nabi dari ulama, masalahnya agak repot. Kalau ulamanya bentrok dengan ajaran Nabi, maka mana yang kita ikuti? Silakan. Kalau sifatnya ulama-ulama yang masyhur ya, yang dipakai kebanyakan ahli sunnah, kayaknya kecil kemungkinan kalau bentrok, lebih ke arah kepahaman kita aja yang mungkin terbatas. Maka saya pola pemahaman sampean, kenapa saya menanyakan tentang Muhammad. Maka tidak salah sih, cuman makanya kok agak lain. Bagaimana? Yang pasti gini, Pak Sakur, saya potong izin ya Pak Sakur. Ya, itu. Yang dapat wahyu ini kan kita nggak boleh overlap ya. Hanya para nabi. Dalam konteks Al-Quran adalah kanjeng Nabi Muhammad. Nggak bisa ditawar itu. Rasulullah. Itu yang dapat wahyu, bukan kita. Nah sekarang ada jejak-jejak wahyu yang ditulis dalam mushaf Al-Quran. Mana mungkin kita faham ya, walaupun itu kita hafal ilmu alat segala macam, mustahil Pak, benar itu mustahil sampai kepada kebenaran jika ruhani kita tidak tersambung betul kepada baginda Muhammad. Mustahil. Sekarang pembuktian ya, antum semua di sini ya punya WA ya, masuk ke sebuah grup ya, baru saling kenal. Saya chat pakai bahasa Indonesia dan Anda semua paham betul bahasa Indonesia. Pasti tetap ada gagal paham, Pak. Karena Anda tidak paham siapa saya. Beda dengan sahabat saya atau istri saya, hampir kecil kemungkinan gagal paham dia. Walaupun apalagi sekalipun disingkat sama saya, alif lam mim misalnya, istri saya paham kok karena bahasa saya. Nah, kalau kita belum menjadi kekasihnya Rasulullah di sini, tidak punya sambungan rohani, bohong belaka sekalipun orang Arab, pasti itu. Maka di sinilah butuh bertorikoh.
Itu analogi yang jelas. Makanya itu saya menanyakan hal itu. Bagaimana nyambungnya kepada Allah? Saya ambil dari satu dalil. Allah beri hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Babi itu sepakat Pak, tapi kalau babi dayah jangan Pak, karena kita nggak ngaku nabi kan, jangan. Maka ada Wajib namanya wasilah. wahyu kepada Nabi, ada namanya ilham kepada yang bukan Nabi. Kalau Bapak ngomong gitu di zaman Rasulullah, yaitu Musailim al-Kadzab Pak. Zaman itu begitu juga ngomongnya. Ya, terserah kalau mau pakai wasilah ya monggo gitu Pak Karya. Saya nggak menyalahkan Pak Karya. Saya juga tidak menghakimi, mohon maaf ya saudaraku, tidak menghakimi ya, mohon maaf sekali ya, karena betul ya bahwasanya itu hak Allah ya. Allah tidak butuh wasilah memang kalau mau menyelamatkan manusia, tetapi umumnya manusia ya seperti itu ya, kita wajib, maka para ulama mewajibkan wasilah itu. Karena Tapi saya nggak ngambil hak Allah, mohon maaf ya, kebablasan juga. Saya juga nggak merasa kok Pak Karya, karena sebuah ini kan udah dia tetapkan. karena Yes, begini Bang Haji, sedikit. Silakan Bang. Waalaikumsalam. Iya. Kata Allah, Jelaskan saja tentang sifatnya dulu aja. Sifatnya dulu aja biar yang lain nyimak. Aku juga tak nyimak. Jelaskan tentang sifatnya saja. Gimana itu? enggak, sebentar dikit Bang Haji, saya cuma mau ngasih gambaran. Kata Allah, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka aku ciptakan kaum Muhammad untukku, kata Allah. Aku ciptakan dunia untukmu Muhammad. Maka Allah ciptakan Muhammad itu untukku, untuk mengenal aku, kata Allah. Maka kalau kita tidak mengenal Muhammad, sulit akan sampai kepada Allah. Kalau menurut saya lah, karena itu yang Allah katakan. Itu hadis qudsi itu, sepakat saya. Ya maka Jadi kalau gimana dibatasin lah keilmuan daripada wasilah itu terlampau kufur kali lah. Karena Allah itu kalau dia berkehendak kepada makhluk ya, maka tidak ada yang mustahil kan. Kalau Anda belajar sifat mustahil Tuhan kan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan menghendaki. Sepakat nggak di sini? Berarti antum ya itulah masa saya cuma mau tahu pemahaman sampean tentang Muhammad sih, baik secara syariatnya sehingga sampai pemahaman hakikatnya, marifatnya. Ya udah nggak apa-apa, nggak salah, saya cuma pengen tahu pemahaman sampean tentang Muhammad itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi Arti pada mengenal itu. itulah Bang Bismillah. Jadi karena tadi belajar dengan wasilah yang dikatakan ulama, timbullah wujud. Ketika tidak belajar daripada wasilah, dia katakan zindik ataupun sesat. Nah ini yang sering sekali gampang mudah statementnya sesat dan menyesatkan. Padahal dia nggak mengetahui ketika Allah sudah beri dia petunjuk, maka tak seorang pun mampu mendatangkan atau memberikan dia kesesatan. Maka sebaliknya, ketika Tuhan berikan dia kesesatan, maka tak seorang pun mampu, termasuk bagi nama petunjuk. Rasul Muhammad dapat memberikan petunjuk. itu ayat itu makiyah apa madaniyah ya Pak ya, keterangan itu kayaknya itu makiyah loh. Itu babnya petunjuk yang dimaksud adalah keterangan tentang para nabi gitu loh Pak, yang dimaksud di situ. Kalau bagi para pengikut itu enggak Pak, wabtagu ilahil wasilah, ke sana Pak, wajib berwasilah itu.
Watabi sama man anaba ilayya. Ke situ loh dalil-dalil itu. Iya, nggak apa-apa Pak Karya Sakti. Katakan saya mengikutin para nabi dan rasul, bukan wasilah. Bukan kepada ulama, ikutin. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Ikutin nabi dan rasul lah. Anda juga sudah berwasilah, cuman punya cara wasilah sendiri kan begitu ya, nggak apa-apa. Wasilah itu pemahaman itu gimana wasilah? Iya. Jadi bukankah Al-Quran sebagai petunjuk? Ulama udah memaknain Al-Quran, udah ada tafsirnya. Begini Pak ya. Tinggal kita mentadaburin. Setelah tadabur tafakkur. Kenapa? Nggak perlu kita harus belajar apa tadi kitab. Oke. Sehingga ini ya. kita hanya sebatas pengetahuan kitab gitu. Jadi saya coba analogi dulu Pak tentang wasilah. Ada wasilah, ada wasolah, sod ya dengan sin beda. Wasilah itu sebetulnya perantara. Contoh, kita kenyang perantara makan, kan begitu? Ya, perkara makan itu ada wasolahnya Pak. Ada silsilah yang terhubung di situ. Saya dapat makan misalnya dari maling, berbeda dengan saya dapat makan beli dari Saya Shopee. tanya Bang Karya Sakti, emang Bang Karya Sakti makan kenyang kah? Kenyang lah. Bohong namanya. Kalau makan kenyang, kenapa mesti berulang-ulang kali makannya? Ya kan temporer kalau itu. Nah, itu harus begini, Bang. ditafakurin itu Bang Karya Sakti. Jadi begini Bang, ya maaf ya. Contoh yang analogi yang sederhana aja. Saya beli paket ya. Beli paketnya dari toko nih ya. Kan lewat Shopee tuh. Berarti kan ada wasilah penghantarnya tuh, kurir. Tap. Nah, sampainya kepada saya jelas ya. Seperti itu, Pak. Kalau saya itu dapat ya, tiba-tiba ada kiriman paket ya, saya nggak beli, saya nggak mau karena ada wasilah tanpa wasolah. Artinya apa? Jangan-jangan orang ngirim narkoba kan begitu loh Pak. Maboklah agama itu dibuatnya. Itu aja analoginya. Ya, beda cintanya kepada Allah ya. Beda cara Pak Karya. Sekali lagi saya tidak pernah mengecilkan daripada pemahaman sampean. Dan walaupun teman-teman pengen mengatakan saya A, B, C sampai Z, itu sudah skrip. Maka apakah saya sakit hati? Saya akan merenung. Maka orang bodoh ya. Headsetnya Bang Haji. Sorry Bang. Headsetnya. Sorry. Sekarang gimana Bang Him? Aman? Aman. Lanjut. Maka dia orang yang cerdas dia akan merenung Pak. Orang yang bodoh dia akan sakit hati. Itu saja. Karena hidup untuk ditafakurin. Ya mantap itu Bang, mantap itu. Sip. Itu bagus. Kalau Bang Syukur minta wasilah itu gimana kalau gitu Bang Syukur? Bang Syukur. Gimana? Wasilah itu seperti Wasilah? apa? Penjelasannya. Apa ya? Kalau saya sih lebih ini ya. Maka saya tadi menanyakan ke Kang Aji itu pemahaman beliau tentang Muhammad sih kepada dirinya baik secara umum. Tapi beliau memang maka saya tidak menyalahkan ketika beliau tidak setuju dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad wujudullah juga saya nggak masalah. Maka saya sebenarnya mengajak kembali siapa sih hakikat diri kita nih, gitu kan? Maka kita nih terjadi nih karena ada Nur Muhammad. Saya udah tahu antum ke situ. Maka saya tanya dalilnya Nur Muhammad di mana?
Ayo kita memang mau diskusi ke arah situ. Tunjukkan satu dalil di Al-Qur'an secara eksplisit tentang Nur Muhammad. Kalau ada saya akan ikut dengan kajian antum. Itu ada di hadis qudsi itu Bang Haji. Makanya kan Panjang itu. Oke, lanjut. nah, maka saya juga tidak ini, karena kita juga dapat keilmuan ini nggak langsung dari Rasulullah kan, memang warasatul anbiya, artinya kita dari guru kita dari gurunya gitu kan. Kok ujuk-ujuk kita langsung dapat dari Rasulullah tuh saya juga agak janggal. Tentunya kita sampai keilmuan itu pasti dari guru-guru Ini kita. ini kan diskusi atau kalau ibarat kita belajar itu mencari yang sokeh, tapi mungkinkah kita ini akan menjadi yang sokeh? Tentunya kan masih ada kekurangan. Nah, masalah itu ulama menyatakan Muhammad. Kalau mungkin Bang Haji ingin tanya tentang dalil itu, kalau memang itu ada yo jelaskan, kalau memang tidak ada yo sampaikan, itu memang dari ulama lah. Tapi ulama ini kan ulamanya yang mana ini kan kita juga tidak pernah tahu ya. Selama ini aku tidak pernah belajar tentang saya ini. Pada intinya ya saya juga tertarik, pada jenengan semua tertarik untuk menghormati seorang ulama. Syukur ngikutin Rasulullah kan Pak Syukur. Saya pengen tahu tahajudnya tiap malam nggak Pak Syukur? Nah, Bang Haji ini kan Gimana? Tahajudnya tiap malam nggak? Tahajudnya Ya Kemal tiap malam. kadang-kadang Ya sudah lah. Kemalnya enggak, malah jarang saya. Sekali-sekali masuk ya di tempat. Tapi ngikutin wasilah Rasul. Kenapa? Kadang-kadang melihat Rasulullah kecuali dia melakukan qiyamul lail tiap malam, maka Rasulullah melakukan di rumah biar tidak menjadikan kewajiban kepada sahabatnya. Ini alhamdulillah saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat di grup saya. kalau kata ya ini Bukan ke amal Bang Sakti, tapi cinta ke Rasul. Ikut Rasul. Ikut. Bukan penganan amal ya. Kalau cinta ke Allah tuh bukan amal, kan tadi bilang. Ibadah kalau karena amal, kalau ibadah kalau Allah tak mengadakan surga, maka kita nggak akan ibadah pasti. Izin Nuaiman itu ahli ibadah bukan? Ya, silakan. Apakah Ya. namanya yang dimaksud ahli ibadah itu memang idealnya disertai amal dan dohir ya. Tetapi ya, apakah Nuaiman itu ahli ibadah sementara dia sangat dicintai Rasulullah? Itu loh, makanya saya nggak mau lari ke amal orang. Mungkin kalau Saya kan mengatakan bukan amaliyah Bang Karya, coba. Saya mengatakan mengikutin nggak Rasulullah melakukan qiyamul lail ataupun ya, salat itu kan malam. kaitannya dengan amal pengikut Rasul kan begitu. Tapi kata cinta Rasulullah. Ya, bab mengekspresikan cinta itu banyak Pak. Dan banyak juga cinta mau. Ya gampang-gampang aja lah. Ya, Ya, cinta juga ditolak kan banyak sih Pak. Saya dulu ya waktu pacaran saya ngerahin harta ditolak juga Pak. Karena apa? Ada perintah menolak cinta itu Rasulullah ada. Tidak semua cinta diperintahkan diterima. naik Bang Adi. Ya kita jalan analis itu ini kan terlalu banyak yang dianalis malah tidak ketemu.
Kalau saya itu tentang sifat tadi yang tanyakan satu saja lah kalau saya. Mungkin ada melajari semua, monggo silakan saja. Saya ini lebih baik belajar satu ayat, gitu. Tapi saya jalani biarpun perjalanan saya ini masih banyak kekurangan. Sambil belajar tentang ayat, tentang hadis, kita sambil berjalan menjalani apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabatnya dan Nabi yang lain. Kalau saya pedomannya kayak gitu. Karena kalau kita terlalu membahas ayat terus, maka ini mohon maaf, kadang-kadang banyak orang yang mempelajari ayat atau hadis, kadang-kadang presentase prakteknya itu masih minim. Nah, saya bagaimana perilakunya tentang yang sudah dicontohkan oleh Izin Bapak, Bismillah, mohon maaf ya. Sepakat saya membahas itu untuk motivasi Pak ya. Tapi yang lebih efektif itu bab itu tuh sebetulnya bab guru dengan murid aja Pak yang pas itu. Rasa enggak? Ya, nah, tadi kan selisihnya itu kan tentang ulama dan Rasul itu kan bobotnya bicaranya kalau saya itu Rasul ke ulama. Yang jadi masalah ini kan sekarang ini ulamanya yang bagaimana aja Nur Muhammad. Memang saya dengar di Kumal itu dengar. Oke lah, Nur Muhammad. Oke lah katakanlah Nur. Yang dibahas Nur itu mungkin salah satunya apakah itu sebagian dari nurnya yang harus dijalani oleh manusia. Yang dijelaskan nur itu kan harus dijelaskan secara detail itu. Nah kita bicara Nur Muhammad, tapi kita tidak kontrol bagaimana kita sering nyebut oleh Rasul, oleh nyebut Nabi, ternyata perilaku kita ini tidak sesuai kan yang dibahas kan itu toh Bang. Makanya saya bicara seperti ini, yang tak ajari itu tentang apa yang dijalani. Kalau saya memang seperti itu. Nah, ya contohnya ilmu, waktu, harta, tahta, manfaat atau tidak, ini untuk pribadi saya. Dan saya belajar di situ dari sejak saya belum mengenal ayat pun aku sudah masuk ke situ karena saya tidak dari pesantren, saya tidak dari pondok atau saya tidak dari ulama. Jadi saya ini dari kecil sudah ditinggal orang tua, keduanya sudah tiada sejak saya masih dibilang balita. Hidup kalau aku tangan saya tidak bergerak, aku tidak makan. Dari situ saya mendapatkan ilmu sejak 5 tahun ibu saya meninggal, 7 tahun ibu saya meninggal. Tapi ya saya sudah dapat dari manapun karena sudah kecil. Nah dari itu saya ada rasa kasih sayang itu sudah tak rasakan sekarang. Karena mulai saya pernah merasa lapar, tidak ada yang memasakkan karena tidak ada orang tua. Malah belajar saya itu membela kambing. Jadi saya umur 7 tahun itu membela kambing. 7 tahun enggak teman membela kerbau, dan sampai 12 tahun saya masih ikut orang gitu, karena butuh makan. Nah dari situ saya sudah susah payah. Kalau ukuran susah itu sudah bisa dihitung. Nah setelah saya punya pikiran yang mungkin dibilang dewasa,
Saya baru mau masuk ke musola. Dulu itu masih ada musola. Masjid itu bisa dihitung. Terus belajar tentang perjalanan bukan Sampurasun kasadayana. kampus nah ini juga perjalanan. Selamat Beda. malam. Malam pagi Pagi Pak Kang, pagi. Iya, menjelang pagi. Udah pagi ya. Enggak, ini ngapain gue dinaikin ya Allah Gusti. Ya, biar rame aja, Kang. Gue juga. Ilah, Kang Bismillah, sehat, Bang Haji. Alhamdulillah Kang, salam kenal Kang. Salam santun. Susah Kang kalau diskusinya daripada katanya Kang. Ya, nah saya tidak ada katanya, saya praktek. Bagus Bang, Bismillah. Sudah jelas Al-Quran itu mudah ya. Ada yang Muhammad ya, yang mudah ya. Itu kan yang saya sebutkan kan dari Muhammad tadi semua. Gak perlu kita takwilkan lagi, gak perlu kita cari wasilah kan. Ya jujur aja Bang Haji ya, saya bukan katanya, bukan cerita kosong. Saya itu memang tidak pernah belajar yang namanya apa itu pesantren. Saya belajar kitab saja saya. Kan tadi bilang tadi Pak Bismillah, orang bodoh dia akan tersinggung dari perkataan saya. Orang pintar akan merenung dia. Ji, Iya, lu karena tegel saya, lu, Ji. Maaf Abang. saya itu merasakan. Heeh. Siap Kang, gimana Kang? Iya, aku tuh jadi bingung ya. Dia paham akan sifat orang lain. Kenapa ya sifat sendiri nggak paham-paham, kan aneh saya mah. Sampai nanya pula sama orang. Aduh, lalu kata Bang Roma mah. Ya Allah. Ya belajar silakan saja, ilmu setinggi langit silakan saja. Itu kan perkataan toh Bang Haji. Ya, betul Kang. Nah, tapi prakteknya yang mulai tadi aku mau tanya tentang sifat apa. Apakah Allah itu cukup dikatakan Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apakah cukup? Coba Bang Haji pelajari. Ya, enggak. Apakah cukup? Sifat Allah itu tidak terbatas Pak Bismillah. Makanya satu nanti akan dia wujudkan itu rahmat. Dengan rahmat tadi semua mencakupi semua sifat dia Pak. Itu Lah iya, makanya kan dari nek sudah mencakupi kan tentunya kan kita merenung diri apa yang kita ya ucapkan. betul. Nah, kan Tafakur dong. Iya, masya Allah. Makanya gitu Pak, orang cerdas dia akan merenung tafakur. Orang bodoh akan tersinggung. ya sekarang gini Bang Haji ya. Waalaikumsalam Ini Bang Salebi. kita bicara logis saja ya, logis yang gampang. Bang Haji itu sudah tahu kalau rumahnya saya ini sudah tahu, dan terus Kang Ading ini juga rumahnya tahu. Sudah kalau tahu ya ngapain banyak pertanyaan. Rumahnya Bang Bismillah di mana? Ngapain dari bertanya lagi? Ngapain masih ditanya lagi? Gitu. Ya udah praktek saja ke sana saja, ke rumah saya saja selesai. Gitu. Nah, apalagi sekarang ini, gitu. Kalau masih bahasa katanya, ya silakan lah. Itu Pak inilah Jadi jangankan itu pengenaan hal yang biasa aja Pak, tersilap kita Pak. Ya Allah, itu mencak istighfar tuh Pak. Maknanya ya Allah, itu dalam hati, dalam kolbu tuh ya Allah nangis. Maka pembersihan hati ini mengotorin itu mudah Pak. Mengotorin kolbu itu mudah, membersihkannya sulit. Sangat mudah. Itu. Bang Haji asli mana? Saya asli Medan. Kalau orang Medan manggil sendiri apa? Aku.
aku. Kalau manggil orang lain dia apa kamu? Kau. Kau. Ya. Kenapa orang Arab kerukut lu bawa? Anak antum lu orang mana sih? Orang Indonesia apa bukan? Cuman biar lebih keren aja itu bang. Tapi Bang Haji, kalau menyinggung soal yang tadi ya, itu tentang Nur Muhammad itu sudah kita bedah dulu dengan sampai datang Asin Lidah juga tuh sama yang lain itu kan. Kita bedah itu kitab-kitabnya, rujukan-rujukannya pernah kita uji di situ. Maaf abangku, kalau Asin Lidah, kalau saya hadir itu alasannya apa? Udah dipanggil sama istrinya, dia udah pasti pulang turun. Lanjut bang. Alasannya kenapa Kang? Sampai ada Kang Ibnu sama Asin Lidah tuh waktu saya bahas tentang Nur Muhammad itu. Soalnya Jadi saya menurut bawa Bang Him referensi. gimana? Aku mau nanya nih, menurut Bang Him mengenai Nur Muhammad, apakah Bang Him sepakat atau nggak sepakat? Yang satu berkesimpulan bahwa Nur Muhammad itu adalah ciptaan, dan yang satu lagi daripada rujukan-rujukan orang-orang itu yang berilmu lah, yaitu Nur Muhammad itu adalah pancaran cahaya Allah, pantulan cahaya Allah daripada cermin itu tadi, sehingga terbentuklah jadi Nur Muhammad itu. Oke, berarti ada Nur Allah ya dibagi keluar separuh jadi Nur Muhammad. Gitu ya. Maksudnya bukan keluar separuh Bang Haji. Saya analogikakan ya, seperti bulan dan di belakang bulan itu ada matahari. Kayak gitu tuh. Bulan sedang menyinari matahari sehingga matahari sedang menyinari bulan sehingga bulan itu jadi bulan purnama tuh. Itu analogikanya. Analoginya. Jadi gini, pancaran Allah pancaran Nur Muhammad dari pancaran Allah. Nah, maknanya contoh gini lebih simpelnya. Kita berada di bawah cahaya lampu. Bayangan itu dari mana? Dari kita bukan? Bayangan tadi, Bang Him. Dari kita bukan? Kok bayangan maksudnya? Kita berada di bawah lampu nih pada malam hari. Ketika kita berdiri ada bayangan nggak itu? Ada. Nah, bayangan itu dari mana asalnya? Dari diri. Salah. Dari cahaya tadi bang. Mantulannya bang. Iya. Iya. Ada cahaya Kalau sampai dari analogikanya tentang lampu. Dari Kalau lampu. analogikanya tentang bulan dan matahari itu masuk ranah sains itu bisa. Karena Ya, makanya yang membuat bulan purnama itu terjadi karena matahari satu sudut dengan bulan purnama itu satu sudut lurus tuh. Itu arahnya tuh kemana tuh? Dari Nur Muhammad tuh arahnya. jadi gini Pak Bismillah. Jadi simpelnya gini, Allah tuh nggak menciptakan alam semesta dan sisinya ini tanpa Muhammad, kecuali karena Muhammad gitu. Padahal bunyinya itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal di dalam Al-Quran tuh yang betul itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus seorang Rasul Muhammad illa kecuali membawa rahmat seluruh alam. Allah Rabbul Alamin. Rasul Muhammad ini rahmatan, bukan Kecuali Allah. gini. Sebentar. Kecuali Allah tidak mengatakan di Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kalau tidak ada kata-kata itu, tidak akan ada Nur Muhammad itu. Bang Him, Iya, arahnya Nur Muhammad itu Bang yang tanya. Bang Him buah hadis yang itu kan Bang Him tidak akan kuciptakan langit dan bumi kalau bukan karena Nur bukan. Itu doif hadisnya, lemah itu. Ya kan Bang Him? Oh, bukan itu. Ada lagi hadis qudsi yang panjang itu. Soalnya kalau hadis yang itu doib Bang Him. Ya, harusnya beda itu. Oh, bukan itu. Ada lagi satu hadisnya tentang penciptaan Nur Muhammad itu. Nanti saya bawakan ya. Atau mau kita bedah lagi nih?
besok nih. Boleh, tapi sebelum dibedah saya izin dulu nih. Ini berapa menit? 4:28 masih bisa saya tahajud dulu ya. Izin dulu ya, Bang. Iya. Sholat Nah, dulu. ini dah. Iya, subuh. Kan hampir subuh dan nyanda ini. Coba besok dibedah lagi karena ya saya tuh sering Izin Pak ya. Kalau teori Nur Muhammad itu memang tidak ada Quran, tidak hadis yang eksplisit ya. Tetapi di situ ijtihadnya para ulama karena mengacu pada rujukan dalil yang implisit. Gitu loh. Tapi juga saya pertimbangkan tentang teori itu ya. Saya tidak pakai teori itu. Tapi saya juga belum berselisih selama ini dengan orang-orang yang punya pemahaman teori Nur Muhammad. Karena di situ kalau saya mereferensikannya memang ada cerita bahwa waktu awal penciptaan, rencana penciptaan Nabi Adam itu malaikat gagal paham dengan Allah. Kenapa gitu? Bukankah hanya akan membuat kerusakan di muka bumi? Maka dipahami oleh saya Nur Muhammad itu adalah rencana awal penciptaan Allah berkaitan dengan akan ada makhluk yang disebut manusia, yaitu Adam. Itulah Nur Muhammad gitu loh Pak. Dari itu kayaknya teori itu gitu loh Pak. Ya wallah alam juga ya, saya nggak paham. Udah, soalnya Bang Haji kurang puas dengan itu, boleh kita bedah. Nur Allah dan Nur Muhammad itu. Abang-abangku yang ganteng dan yang budiman, lanjutkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Siapkan. Sampurasun kasayan. Sampai Masun. Bes. Tapi besok Ini kan aja ada- ya, kita ngobrol santai dulu ini. Besok aja itu. Soalnya kitabnya nggak dibuka. Oke. Lemari. Mantap. Silakan Os. Undangan, silakan dilanjutkan. Saya sebenarnya luar biasa ya tentang pembedahan ini. Sepertinya sesuatu yang kita yakini itu sudah tampak dengan keyakinan kita yang kuat ya. Oke, silaturahmi kita di sini tuh sangat utama sekali, luar biasa. Mungkin waktu kita pun sudah mulai capek ya. Mulai jam berapa ya Bang ya? Sebenarnya mantap sekali Bang. Tapi kalau ada abang-abang saya yang masih mampu, silakan abangku. Oke, Yes, makanya kenapa di Barsanji itu dikatakan anta syamsun anta badrun gitu kan? Itu kan merujuknya ke cahaya terus loh. Anta Iya. nurun fauqa nurin, engkaulah cahaya di atas cahaya. Kenapa itu diabadikan di Barsanji kalau memang itu tidak ada? Kemudian ada rujukan juga Bang, Al-Quran ada sih yang merujuk ke arah itu. Allahu khaliqus samawati, Allahu nur kan gitu ya. Allahu khaliqun nur samawati wal ard gitu loh. Jadi kurang lebih begitulah redaksinya. Memang penciptaan awal langit dan bumi itu adalah nur. Nur apa sih yang dimaksud? Ada ulama yang membuat teori Nur Muhammad itulah gitu loh. Berkaitan dengan rencana Allah menciptakan Adam di muka bumi yang difahami malaikat untuk apa? Bukankah itu akan membuat kerusakan gitu loh. Enggak. Kalau teori saya Di situ. nggak masuk di situ Bang. Saya nggak setuju kalau teori. Silakan. Soalnya itu rujukannya banyak tentang itu. Tapi implisit Bang, nggak eksplisit itu. Kenapa ada juga Kisahnya itu tidak merujuk ke Adam, penciptaan Adam kayaknya. Silakan Bang Jati. Kalau saya itu arah Ya Al-Hadid ada juga tuh walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun wassuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Ya memang sifatnya tafsir ulama ya. Kalau orang nggak mengimani ulama agak repot memang sih Pak. Nuntutnya Quran gelondongan, hadis gelondongan memang payah gitu. Ya repot Bang kalau orang membuang ulamanya.
Ya itu kalau Bang Aji kan ke situ masalahnya arahnya. Enggak, nah Bang Haji itu tadi kan enggak bermaksud menghilangkan ulama gitu. Tapi paling tidak kita ini harus jelas. Di sini kan tidak ada tujuannya kan tidak Beliau tahu Bang hadis tentang Nur Muhammad, Quran Nur Muhammad itu tidak ada secara eksplisit. Maka dipahami beliau tidak sesuai dengan Quran ulama itu gitu loh. saya sekarang gini Kesana. aja, coba ini kan apa diskusi. Coba itu saya ini kan tadi juga ini atau apa sampai sekarang itu tujuan perkataan ada cahaya Allah, ada Nur Muhammad itu tujuannya apa itu yang tak cari itu karena apapun ilmunya kalau tujuannya itu tidak tepat sasaran ini kan arahnya itu Saya bukan bandingkan arahnya. ya, boleh nggak dibandingkan dengan kitab kejadian yang ada di non Muslim? Kitab Nabi Isa. Saya pernah baca ya, mula-mula Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan gelap gulita. Ruh Allah melayang-layang di atas air. Nah di sini Pak, dampak akibat tidak punya teori Nur Muhammad. Ya, kalau saya Ini sebenarnya kitab Nabi Musa asli Pak. Cuman di dalam penafsirannya akhirnya begitu. Nah sekarang bayangkan Allah menciptakan langit dan bumi langsung Pak. Berarti Allah itu akan dipahami sebagai makhluk juga gitu loh. Maka di situ tidak ada namanya kholik. Ya adanya ja'ala. Kata kholik dengan ja'ala beda. Kalau ja'ala itu makhluk menciptakan benda. Ya, kalau kholik itu nggak begitu. Nah, maka dijembatanilah dengan teori Nur Muhammad. Maka saya sepakat dengan ulama itu. mulanya Bang kalau saya tuh Kalau saya Nur tuh Muhammad tuh nggak lebih ke arahnya saya tanya cerminannya nggak sih? Kholaqo mencipta ya dipahami secara umum. Ja'ala juga mencipta. Ternyata perbedaannya di situ Pak. Makhluk menciptakan benda ya berbeda dengan Allah menciptakan makhluk. Maka di situ telah timbul teori Nur Muhammad dan ini sangat populer di berbagai ulama ahli sunnah Pak. Masalahnya agak susah mengingkari itu. Itu ijtihadnya orang-orang hebat gitu loh. Kalau yang masih bersandar ke ulama kecenderungannya mengikuti itu juga. Termasuk sifat 20 Pak. Karena itu konsep-konsep yang mengarahkan kita kepada tauhid yang benar, pendekatan ya. Itu wasilah juga itu, wasilah pemahaman sebenarnya. saya itu Bang paling tertarik ya namanya ayat ya. Nah saya pribadi jujur saja saya memang jarang menyampaikan ayat di depan umum atau di kemal-kemal memang saya jarang. Saya lebih fokus melajari ayat itu untuk diri saya karena saya yang belajar ayat maka saya yang harus menjalani kalau saya memang fokus. Ini pribadi saya Bang. Nah saya jarang. Tapi Bang Bismillah, itu perintah Allah itu. Kata Allah itu kan fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena sesungguhnya engkau hanya mampu memberi peringatan. Lasta alaihim musaitir. Tidak ada kehendak bagimu untuk mengubah. Itu kan maknanya syiar itu. Setelah kita pelajari. Iya, kalau saya memang fokus Bang, aku udah mau keluar dari situ karena kalau keluar dari itu aku bisa tersesat. Makanya ada orang yang mengenal ayat, gitu. Tapi kadang-kadang tidak mengenal apa yang dijalani oleh Rasulullah. Kalau saya tuh fokus di situ, sampai sekarang pun aku tidak akan keluar. Orang, tapi bukan berarti aku melarang orang untuk menyampaikan ayat-ayat tersebut. Silakan saja. Tapi kan harus dikontrol itu kan, harus dikontrol itu kan saya. Makanya saya jarang. Kalau saya bicara ya ini, bicara saya seperti ini. Aku tidak pernah dari awal. Aku tidak. Memang karena saya punya prinsip itu, yang prinsip itu tak jalani. Makanya kenapa saya sekarang nih terjun di bidang kemanusiaan, mengurus anak yatim, mengurus orang gelandangan, mengurus orang-orang gila, mengurus orang yang bermasalah. Karena di situ aku juga berpedoman ayat. Itu tak pakai sendiri.
orang itu ibarat beras itu aku yang beli, aku yang beli sayur, aku yang masak, silahkan makan. Nah, jadi aku udah akan bilang kamu beli di mana berasnya, harganya berapa. Nah, ini ibarat contoh seperti itu. Karena ayat ini menurut saya, aku yang mengenal ayat itu, makalah akulah yang harus menjadi pelaku. Masalah benar tidak ini biar Allah saja. Kalau saya gitu, karena aku tidak butuh penilaian manusia. Karena penilaian manusia ini bisa menyatakan ini aku dikatakan baik, belum tentu saya ini baik sebenarnya. Saya dikatakan benar, belum tentu saya ini benar katanya. Tapi kalau penilaian Allah, kalau neraka, ya neraka. Kalau surga, ya surga. Kalau hak, ya hak. Kalau batil, ya batil. Ini belajar saya mengenal ayat. Dari sekarang pun aku masih membaca, cukup baca ini ayat ini menerangkan ini gitu. Praktek lagi yang mulai tak praktekkan dari sisi keluarga, sisi lingkungan, dan sampai luar Jawa, sampai luar kota. Saya berjalan terus. Nah, di sini kalau aku sampai hanya bernarasi tentang ayat, sedangkan aku tidak sesuai dengan ayat perbuatan saya, nggak ngapain saya. Jadi saya ini memang kosong. Makanya saya berusaha bagaimana untuk habil minannasnya, bagaimana peduli terhadap manusia, dan semua saya gerak sendiri. Kalau ada orang yang mau ayat saya ajak, makanya di situ ada sebutan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini malah jarang dipahami, jarang dipelajari, hanya diucapkan. Tapi yang Mana tadi? Bang Bismillah. Maaf saya baru selesai. Bang Dahlan. Bahasannya gimana? Saya lupa. gitu. Yang ini sudah buku bang ini. Oh ya, ada saya begitu. Di sini benar lagi bang. Saya ambil 4 rakaat dulu nih sebelum subuh. Bang Medan toh? Medannya mana bang? Awak Medan Kota pak. Tapi bapakku Minang, Sumatera Barat, mamaku Jawa. Oh Jawa. Oh, Iya. kayaknya apa? Jawa nggak ada mana gak pak. Kakiku Jawa Tengah. Enggak, nah di Medan ini berarti bapaknya Medan, ada yang Medan. Awak lahir Mana di di Medan. Oh lah. Besar di Medan juga. Cuma nenek dari mama Jawa. Bapak orang Sumatera Nah Barat. di Medan bang, saya ngikuti murid saya ke sana, ya. Saya langkat bang. Oh langkat ya Pak Dahlan ya? Saya langkat. Kenal. Oh jalan. Aceh ya? Langkat ya? Pokoknya Masjid Maimun itu keluarga saya semua bang. Oh Saya banyak teman di Medan. Loh, langkat. Pak Dahlan orang Langkat. Iya, Oleh langkat saya bang. Besilam Pak Dahlan. Iya, paham saya. Keturunan sana semua saya. Saya sekarang di Banjarmasin bang. Siap. Ya, pokoknya yang nama langkat. Bang Aji pun orang Medan juga. Iya Iya. bang. Saya istri yang orang Medan. Di mana ya bang? Oh di Banjarmasin. Orang Medan di Sultan mana ya? Langkat. Iya, bang. Kesultanan Langkat itu keluarga saya semua itu bang. Delhi itu.